lahirnya ide Bluetooth ketika kabel menjadi masalah 6. Hari ini, hampir setiap orang menggunakan Bluetooth tanpa benar-benar memikirkannya. Saat kita menghubungkan earphone nirkabel ke ponsel. Saat jam tangan pintar menyinkronkan data kesehatan. Saat mobil otomatis memutar musik dari smartphone. Saat keyboard dan mouse bekerja tanpa kabel. Semua itu terjadi berkat sebuah teknologi kecil yang bekerja diam-diam di balik layar. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya yang terlihat. Tidak ada kabel yang harus dipasang. Hanya beberapa detik, lalu dua perangkat yang sebelumnya tidak saling mengenal dapat langsung berkomunikasi. Bluetooth telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari miliaran manusia. Namun sangat sedikit orang yang mengetahui bagaimana teknologi ini lahir. Banyak yang mengira Bluetooth muncul bersamaan dengan smartphone. Sebagian lagi menganggap teknologi ini diciptakan untuk headset nirkabel. Padahal kenyataannya, sejarah Bluetooth dimulai jauh sebelum ponsel pintar menjadi bagian dari kehidupan manusia. Perjalanannya dimulai ketika dunia sedang menghadapi satu masalah yang terlihat sederhana. Terlalu banyak kabel. Pada akhir tahun 1980-an hingga awal 1990-an, perangkat elektronik berkembang dengan sangat cepat. Komputer pribadi mulai masuk ke rumah-rumah. Laptop menjadi semakin populer. Telepon seluler mulai digunakan oleh kalangan bisnis. Printer semakin banyak dipakai di kantor. Modem internet mulai menghubungkan komputer ke dunia luar. Namun hampir semua perangkat tersebut memiliki satu kesamaan. Mereka bergantung pada kabel. Keyboard menggunakan kabel. Mouse menggunakan kabel. Printer menggunakan kabel. Headset menggunakan kabel. Transfer data antar perangkat menggunakan kabel. Jika seseorang ingin memindahkan foto dari kamera digital ke komputer, ia harus mencari kabel yang sesuai. Jika ingin menyambungkan ponsel ke laptop, diperlukan kabel khusus. Jika ingin menggunakan headset, kabel kembali menjadi solusi. Semakin banyak perangkat yang dimiliki seseorang, semakin banyak pula kabel yang memenuhi meja kerja. Di kantor-kantor besar, pemandangan kabel yang saling melilit menjadi sesuatu yang sangat biasa. Di bawah meja komputer, puluhan kabel saling bertumpuk. Sulit dibedakan mana kabel monitor, mana kabel keyboard, mana kabel printer, mana kabel jaringan, mana kabel telepon. Bukan hanya membuat ruangan terlihat berantakan. Keadaan ini juga menyulitkan pekerjaan. Teknologi berkembang sangat cepat. Namun cara perangkat saling terhubung terasa tertinggal. Di tengah kondisi itu, perusahaan telekomunikasi asal Swedia, Ericsson, mulai memikirkan solusi. Pada tahun 1989, Ericsson menjadi salah satu produsen telepon seluler terbesar di dunia. Mereka melihat bahwa masa depan komunikasi akan semakin mengarah pada perangkat bergerak. Namun ada satu masalah besar. Telepon seluler masih harus menggunakan kabel untuk terhubung ke berbagai aksesori. Ericsson ingin menciptakan teknologi yang memungkinkan perangkat elektronik saling bertukar data tanpa kabel. Teknologi itu harus memiliki beberapa syarat. Murah, hemat daya, mudah digunakan, tidak membutuhkan antena besar, dan mampu bekerja secara otomatis tanpa pengaturan yang rumit. Tugas tersebut diberikan kepada para insinyur di laboratorium penelitian Ericsson. Salah satu tokoh penting dalam proyek ini adalah Jaap Haartsen, seorang insinyur asal Belanda yang bergabung dengan Ericsson pada awal 1990-an. Haartsen memiliki pengalaman dalam bidang komunikasi radio. Ia memahami bahwa gelombang radio dapat digunakan untuk menghubungkan dua perangkat dalam jarak dekat.
Namun tantangannya tidak sederhana. Teknologi radio saat itu umumnya dirancang untuk komunikasi jarak jauh. Sebaliknya, Ericsson membutuhkan sistem yang justru bekerja dalam jarak sangat dekat. Hanya beberapa meter. Tujuannya bukan menggantikan jaringan telepon, melainkan menggantikan kabel. Karena itulah, tim peneliti mulai mengembangkan konsep komunikasi radio berdaya rendah. Perangkat akan saling mencari secara otomatis. Kemudian membentuk koneksi singkat. Mengirim data. Lalu tetap hemat energi. Ide ini terdengar sederhana. Namun pada awal 1990-an, mewujudkannya merupakan tantangan besar. Perangkat elektronik memiliki kemampuan pemrosesan yang masih terbatas. Ukuran baterai kecil. Kecepatan komunikasi radio belum sebaik sekarang. Selain itu, teknologi baru tersebut juga harus mampu bekerja di tengah banyak gangguan sinyal. Bayangkan sebuah kantor yang dipenuhi komputer, telepon nirkabel, perangkat radio, berbagai alat elektronik lain. Semuanya memancarkan gelombang elektromagnetik. Jika teknologi baru tidak dirancang dengan baik, koneksi akan mudah terputus. Data menjadi rusak, atau bahkan tidak dapat dikirim sama sekali. Untuk mengatasi masalah tersebut, para insinyur Ericsson mengembangkan teknik yang disebut frekuensi hopping. Alih-alih menggunakan satu frekuensi radio secara terus-menerus, perangkat akan berpindah-pindah frekuensi ratusan hingga ribuan kali setiap detik. Dengan cara ini, peluang terjadinya gangguan menjadi jauh lebih kecil. Jika satu frekuensi sedang terganggu, komunikasi segera berpindah ke frekuensi lain. Teknik ini membuat koneksi menjadi jauh lebih stabil. Sekaligus meningkatkan keamanan karena sinyal sulit diikuti oleh perangkat yang tidak berwenang. Semakin lama penelitian berlangsung, hasilnya semakin menjanjikan. Dua perangkat dapat saling mengenali. Mereka dapat bertukar informasi tanpa menggunakan kabel. Dan prosesnya berlangsung hampir secara otomatis. Namun Ericsson menyadari satu hal penting. Jika teknologi ini hanya digunakan oleh produknya sendiri, manfaatnya akan sangat terbatas. Agar benar-benar berguna, semua perusahaan elektronik harus menggunakan standar yang sama. Sebuah laptop buatan satu perusahaan harus bisa berkomunikasi dengan ponsel dari perusahaan lain. Headset harus dapat digunakan di berbagai merek perangkat. Printer harus dapat menerima data dari komputer manapun. Untuk mencapai tujuan tersebut, Ericsson mulai mengajak perusahaan-perusahaan teknologi lain bekerja sama. Keputusan inilah yang kemudian mengubah sebuah proyek penelitian kecil menjadi salah satu standar komunikasi paling sukses dalam sejarah dunia. Namun sebelum teknologi itu dikenal secara global, muncul satu pertanyaan yang tampaknya sederhana. Apa nama yang tepat untuk teknologi baru ini? Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa jawabannya justru akan datang dari kisah seorang raja Viking yang hidup lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Dan dari sanalah lahir nama yang kini dikenal oleh hampir seluruh penduduk dunia. Bluetooth. Mengapa dinamakan Bluetooth? Kisah raja Viking yang menginspirasi teknologi dunia 6. Pada pertengahan tahun 1990-an, proyek komunikasi nirkabel yang dikembangkan Ericsson mulai menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan. Para insinyur berhasil menciptakan teknologi yang mampu menghubungkan dua perangkat elektronik tanpa kabel dalam jarak dekat. Namun ada satu masalah yang belum terselesaikan. Teknologi secanggih apapun tidak akan berguna jika setiap perusahaan mengembangkan versinya sendiri. Bayangkan jika sebuah headset hanya bisa digunakan pada satu merek ponsel. Atau sebuah keyboard nirkabel hanya dapat dipakai pada komputer dari perusahaan tertentu. Dunia teknologi akan menjadi sangat rumit.
Karena itulah Ericsson menyadari bahwa mereka membutuhkan dukungan dari perusahaan lain. Pada tahun 1997, berbagai perusahaan teknologi mulai berdiskusi untuk menciptakan satu standar komunikasi nirkabel yang dapat digunakan bersama. Tujuannya sederhana. Apapun merek perangkatnya, semuanya harus bisa saling terhubung. Bukan hanya Ericsson. Perusahaan-perusahaan besar lain seperti Intel, IBM, Nokia, dan Toshiba juga melihat potensi luar biasa dari teknologi tersebut. Mereka memahami bahwa masa depan perangkat elektronik bukan lagi dipenuhi kabel. Masa depan adalah dunia yang saling terhubung secara nirkabel. Akhirnya, pada tahun 1998, kelima perusahaan itu sepakat membentuk sebuah organisasi bernama Bluetooth Special Interest Group atau lebih dikenal sebagai Bluetooth SIG. Tugas organisasi ini bukan memproduksi perangkat, melainkan mengembangkan standar agar seluruh produsen dapat menggunakan teknologi yang sama. Keputusan itu menjadi titik balik yang sangat penting. Tanpa adanya standar bersama, kemungkinan besar Bluetooth tidak akan pernah menjadi teknologi global. Namun di tengah berbagai pertemuan tersebut, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting. Apa nama teknologi baru ini? Pada awal pengembangannya, proyek tersebut sebenarnya memiliki nama teknis yang sangat panjang dan sulit diingat. Nama itu cocok untuk dokumen penelitian, namun tidak cocok dipasarkan kepada masyarakat. Para insinyur membutuhkan nama yang sederhana, mudah diucapkan, mudah diingat, dan memiliki makna yang kuat. Menariknya, inspirasi itu justru datang dari sejarah Eropa. Salah satu anggota tim pengembangan sedang membaca buku mengenai bangsa Viking. Di dalam buku tersebut terdapat kisah tentang seorang raja Denmark bernama Harald Gormson. Dalam sejarah, ia lebih dikenal dengan julukan Harald Bluetooth. Harald Bluetooth hidup pada abad ke-10. Ia dikenal bukan karena penemuan teknologi, melainkan karena keberhasilannya menyatukan berbagai suku di Denmark dan Norwegia yang sebelumnya sering berkonflik. Ia membangun hubungan, menyatukan wilayah, dan menciptakan kerjasama. Ketika nama itu muncul dalam diskusi, para insinyur langsung melihat sebuah kesamaan yang menarik. Teknologi yang sedang mereka kembangkan juga memiliki tujuan yang hampir sama. Bukan menyatukan kerajaan, melainkan menyatukan berbagai perangkat elektronik dari berbagai perusahaan. Ponsel, printer, keyboard, mouse, headset. Semuanya harus dapat saling berkomunikasi tanpa memandang siapa pembuatnya. Nama Bluetooth akhirnya dipilih sebagai nama sementara. Mereka mengira nantinya akan ditemukan nama lain yang lebih cocok. Namun ternyata nama itu justru semakin populer. Akhirnya diputuskan untuk mempertahankannya sebagai nama resmi. Hingga hari ini, miliaran orang di seluruh dunia mengenal teknologi tersebut sebagai Bluetooth. Yang lebih menarik lagi adalah logonya. Banyak orang mengira logo Bluetooth hanyalah simbol abstrak berwarna biru. Padahal logo itu memiliki makna sejarah yang sangat dalam. Logo Bluetooth merupakan gabungan dari dua huruf dalam alfabet rune bangsa Nordik kuno. Huruf pertama melambangkan bunyi Haji. Huruf kedua melambangkan bunyi B. Kedua huruf tersebut merupakan inisial dari nama Harald Bluetooth. Ketika digabungkan, lahirlah simbol Bluetooth yang kini dapat ditemukan di hampir semua smartphone, laptop, mobil, televisi, speaker, jam tangan pintar, hingga berbagai perangkat elektronik lainnya. Tidak banyak logo teknologi yang memiliki cerita sejarah sepanjang itu. Setelah nama dan identitasnya ditetapkan, Bluetooth SIG mulai bekerja lebih serius. Mereka menyusun berbagai aturan teknis,
Bagaimana perangkat saling mengenali? Bagaimana proses penyambungan dilakukan? Bagaimana data dikirim? Bagaimana keamanan dijaga? Semuanya dirancang agar produsen dari seluruh dunia dapat mengikuti standar yang sama. Pada tahun 1999, spesifikasi Bluetooth versi pertama resmi diperkenalkan. Kecepatannya memang masih sangat rendah. Jangkauannya juga terbatas. Namun teknologi tersebut membuktikan bahwa komunikasi nirkabel jarak dekat benar-benar dapat diwujudkan. Beberapa perusahaan mulai mencoba menggunakannya. Awalnya Bluetooth dipasang pada laptop dan telepon genggam kelas atas. Fungsinya masih sederhana. Mengirim kartu nama digital. Memindahkan kontak. Mengirim file berukuran kecil, atau menghubungkan headset tanpa kabel. Meskipun proses pengiriman data masih tergolong lambat, banyak orang mulai melihat potensi besar teknologi ini. Tidak perlu lagi membawa berbagai jenis kabel. Tidak perlu mencari port yang sesuai. Perangkat cukup dipasangkan sekali. Setelah itu, koneksi dapat dilakukan secara otomatis. Namun perjalanan Bluetooth pada masa awal tidak selalu mulus. Banyak perangkat mengalami masalah kompatibilitas. Sebagian koneksi sering terputus. Kecepatan transfer data masih kalah jauh dibandingkan kabel. Sebagian masyarakat bahkan menganggap Bluetooth hanyalah fitur tambahan yang tidak terlalu penting. Para insinyur tidak menyerah. Mereka terus memperbaiki standar Bluetooth. Setiap versi baru membawa peningkatan. Kecepatan transfer bertambah. Jangkauan semakin luas. Konsumsi daya semakin kecil. Keamanan terus ditingkatkan. Perlahan tetapi pasti, kepercayaan masyarakat mulai tumbuh. Produsen perangkat elektronik pun semakin banyak yang mengadopsinya. Tanpa disadari, fondasi sebuah revolusi besar sedang dibangun. Revolusi yang kelak akan membuat miliaran perangkat di seluruh dunia saling terhubung hanya dengan satu sentuhan. Dan ketika era smartphone akhirnya dimulai, Bluetooth menemukan panggung yang selama ini ditunggunya. Teknologi yang awalnya hanya dianggap sebagai pengganti kabel berubah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia modern. Revolusi Bluetooth, dari headset nirkabel hingga miliaran perangkat pintar 4. Memasuki awal tahun 2000-an, Bluetooth mulai dikenal oleh masyarakat luas. Meski masih dianggap sebagai fitur tambahan pada telepon seluler dan laptop, perlahan teknologi ini mulai menunjukkan potensi yang jauh lebih besar. Pada masa itu, telepon seluler belum secanggih sekarang. Sebagian besar masih digunakan untuk menelepon dan mengirim pesan singkat. Namun satu kebiasaan mulai muncul. Orang ingin memindahkan foto, lagu, dan nada dering ke perangkat lain tanpa menggunakan kabel. Bluetooth menjadi jawabannya. Cukup mengaktifkan fitur Bluetooth pada dua perangkat. Mencari nama perangkat tujuan. Melakukan proses pairing. Lalu file dapat dikirim melalui udara. Bagi generasi awal pengguna ponsel, suara notifikasi saat menerima file melalui Bluetooth menjadi sesuatu yang sangat khas. Lagu favorit, foto hasil kamera, video pendek, kontak, bahkan permainan sederhana. Semuanya berpindah dari satu ponsel ke ponsel lain tanpa perlu membuka casing atau memasang kabel data. Di sekolah, kampus, dan kantor, proses berbagi file melalui Bluetooth menjadi pemandangan yang sangat umum. Walaupun kecepatannya tidak terlalu tinggi, pengalaman itu terasa luar biasa pada masanya. Untuk pertama kalinya, dua perangkat dapat saling bertukar data hanya melalui gelombang radio. Tanpa internet. Tanpa jaringan seluler. Tanpa kabel.
Perkembangan berikutnya datang dari dunia audio. Selama bertahun-tahun, hampir semua headset menggunakan kabel. Kabel tersebut sering kusut, mudah putus, menyangkut pada pakaian atau tas. Bahkan ketika seseorang sedang berjalan atau berolahraga, kabel sering menjadi gangguan. Bluetooth mengubah semuanya. Produsen mulai menghadirkan headset nirkabel yang dapat langsung terhubung ke telepon seluler. Awalnya banyak orang ragu. Kualitas suaranya belum sebaik headset berkabel. Baterainya cepat habis. Dan harganya relatif mahal. Namun teknologi terus berkembang. Setiap versi Bluetooth membawa peningkatan kualitas audio dan efisiensi daya. Lambat laun, headset Bluetooth menjadi pilihan utama. Kemudian lahirlah Earbud nirkabel. Perangkat kecil yang bahkan tidak lagi memiliki kabel penghubung antara sisi kiri dan kanan. Semuanya bekerja secara mandiri. Mikrofon menjadi lebih jernih. Koneksi semakin stabil. Baterai bertahan lebih lama. Kini, jutaan orang mendengarkan musik, menerima panggilan telepon, hingga mengikuti rapat daring menggunakan perangkat yang terhubung melalui Bluetooth. Tidak hanya dunia audio yang berubah. Perangkat komputer juga mengalami transformasi besar. Keyboard dan mouse nirkabel mulai menggantikan perangkat berkabel. Meja kerja menjadi lebih rapi. Pengguna dapat bekerja dari jarak beberapa meter tanpa kehilangan koneksi. Presentasi di ruang rapat menjadi lebih mudah. Guru dapat mengendalikan komputer sambil berjalan mengelilingi kelas. Desainer dapat mengatur posisi perangkat kerja dengan lebih fleksibel. Bluetooth memberi kebebasan yang sebelumnya sulit dibayangkan. Memasuki era smartphone, perkembangan Bluetooth semakin pesat. Telepon pintar bukan lagi sekadar alat komunikasi. Ia berubah menjadi pusat kendali berbagai perangkat. Satu smartphone dapat terhubung ke mobil, ke jam tangan pintar, ke speaker, ke kamera, ke keyboard, ke mouse, ke pena digital, bahkan ke berbagai perangkat kesehatan. Semua dilakukan melalui Bluetooth. Teknologi ini berkembang menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai perangkat dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan besar lainnya terjadi ketika lahir Bluetooth Low Energy atau BLE. Versi ini dirancang khusus agar perangkat dapat terus terhubung tanpa menghabiskan banyak daya. Inovasi tersebut membuka peluang baru. Jam tangan pintar kini mampu bertahan berhari-hari. Gelang kebugaran dapat merekam aktivitas sepanjang waktu. Sensor kesehatan dapat mengirim data secara terus-menerus. Perangkat pelacak barang dapat bekerja selama berbulan-bulan hanya dengan sebuah baterai kecil. BLE menjadi fondasi penting bagi perkembangan Internet of Things atau IoT. Kini, bukan hanya komputer dan ponsel yang menggunakan Bluetooth. Lampu pintar, kunci pintu digital, termometer, timbangan badan, alat pengukur tekanan darah, mainan anak, peralatan olahraga, hingga perangkat medis. Semuanya dapat saling terhubung melalui teknologi yang sama. Di dunia otomotif, Bluetooth juga membawa perubahan besar. Mobil modern kini mampu mengenali smartphone pengemudi secara otomatis. Begitu mesin dinyalakan, musik langsung diputar. Kontak telepon muncul di layar kendaraan. Panggilan masuk dapat dijawab tanpa menyentuh ponsel. Perintah suara menjadi lebih praktis. Semua itu meningkatkan kenyamanan sekaligus keselamatan saat berkendara. Di dunia hiburan, speaker Bluetooth menjadi salah satu produk elektronik paling populer. Orang tidak lagi harus membawa sistem audio besar. Cukup sebuah speaker portabel berukuran kecil.
Musik dapat dinikmati di rumah, di taman, di pantai, saat berkemah, atau ketika berkumpul bersama keluarga dan teman. Koneksi berlangsung hanya dalam hitungan detik. Bluetooth juga mulai digunakan di berbagai bidang yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Rumah sakit menggunakan perangkat medis yang saling terhubung. Museum menyediakan panduan audio otomatis. Bandara memanfaatkan beacon Bluetooth untuk membantu navigasi penumpang. Toko menggunakan teknologi ini untuk mengirim informasi kepada pelanggan yang berada di dekat produk tertentu. Semua berkembang berkat kemampuan Bluetooth yang semakin cepat, hemat energi, dan stabil. Namun perjalanan teknologi tidak pernah berhenti. Kini dunia memasuki era kecerdasan buatan. Rumah pintar menjadi semakin canggih. Mobil tanpa pengemudi mulai dikembangkan. Perangkat wearable semakin pintar. Miliaran sensor akan saling bertukar informasi setiap detik. Di tengah perkembangan tersebut, muncul pertanyaan besar. Apakah Bluetooth akan tetap menjadi teknologi utama yang menghubungkan perangkat-perangkat di masa depan? Ataukah akan muncul teknologi baru yang menggantikannya? Jawaban itulah yang akan menjadi penutup dari perjalanan panjang sejarah Bluetooth, sebuah teknologi kecil yang diam-diam telah mengubah cara manusia terhubung dengan dunia. Penutup, masa depan Bluetooth dan warisan teknologi yang menghubungkan dunia 7. Lebih dari 3 dekade telah berlalu sejak sekelompok insinyur di Ericsson mencoba memecahkan sebuah masalah yang tampaknya sangat sederhana. Bagaimana cara menghilangkan kabel? Tidak ada yang menyangka bahwa pertanyaan sederhana itu akan melahirkan salah satu teknologi komunikasi paling sukses dalam sejarah manusia. Hari ini, Bluetooth bekerja hampir tanpa kita sadari. Kita menyalakan earphone. Musik langsung terdengar. Kita masuk ke mobil. Ponsel otomatis terhubung. Jam tangan pintar langsung menyinkronkan data kesehatan. Keyboard dan mouse bekerja tanpa satupun kabel yang mengganggu meja kerja. Semua proses itu berlangsung dalam hitungan detik. Cepat, sunyi, dan hampir tidak pernah kita pikirkan. Justru itulah tanda sebuah teknologi yang benar-benar berhasil. Teknologi terbaik bukanlah yang paling mencolok, melainkan teknologi yang bekerja dengan sangat baik hingga kita lupa bahwa teknologi itu sedang bekerja. Bluetooth telah mencapai tahap tersebut. Ia menjadi bagian dari rutinitas miliaran orang. Mulai dari pelajar yang menggunakan keyboard nirkabel, pekerja kantoran yang memakai headset saat rapat daring, fotografer yang mengendalikan kamera dari jarak jauh, dokter yang memantau kondisi pasien melalui perangkat kesehatan, hingga atlet yang menggunakan sensor pintar untuk menganalisis performa latihan. Semuanya terhubung oleh teknologi yang lahir dari sebuah gagasan sederhana: menggantikan kabel. Namun perjalanan Bluetooth tidak berhenti sampai di sini. Setiap tahun, miliaran perangkat baru diproduksi. Sebagian besar di antaranya memiliki Bluetooth sebagai fitur standar. Telepon pintar, laptop, tablet, speaker, televisi, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat kesehatan, kendaraan, mainan anak, peralatan rumah tangga, hingga mesin-mesin industri. Semua saling bertukar informasi melalui gelombang radio yang tidak terlihat. Dunia perlahan berubah menjadi sebuah ekosistem yang saling terhubung. Perubahan terbesar mungkin akan terjadi pada era Internet of Things. Bayangkan sebuah rumah yang mampu memahami kebiasaan penghuninya. Ketika Anda pulang, pintu terbuka secara otomatis. Lampu menyala sesuai tingkat pencahayaan yang diinginkan.
Pendingin ruangan menyesuaikan suhu favorit Anda. Speaker memutar musik yang biasa didengarkan. Jam tangan mengirimkan data kesehatan ke ponsel. Semua perangkat bekerja sama tanpa perlu diperintah satu persatu. Bluetooth menjadi salah satu fondasi penting yang memungkinkan semua itu terjadi. Di dunia kesehatan, masa depan Bluetooth juga terlihat sangat menjanjikan. Perangkat kecil yang ditempelkan pada tubuh mampu memantau detak jantung selama 24 jam. Mengukur kadar oksigen dalam darah. Mencatat kualitas tidur. Mengawasi tekanan darah. Bahkan mendeteksi perubahan tertentu yang dapat menjadi tanda awal suatu penyakit. Seluruh data tersebut dapat langsung dikirim ke dokter atau rumah sakit melalui perangkat yang terhubung. Di sektor industri, Bluetooth semakin banyak digunakan untuk memantau mesin produksi secara real-time. Sensor-sensor kecil mengirim informasi mengenai suhu, getaran, tekanan, dan kondisi peralatan setiap saat. Dengan begitu, kerusakan dapat diprediksi sebelum benar-benar terjadi. Hal ini menghemat biaya sekaligus meningkatkan keselamatan kerja. Di bidang olahraga, sensor Bluetooth membantu atlet menganalisis setiap gerakan mereka. Kecepatan, keseimbangan, denyut jantung, hingga kualitas tidur. Semuanya diukur untuk meningkatkan performa. Sementara itu, perkembangan kecerdasan buatan mulai membuka peluang baru. Perangkat tidak lagi hanya saling terhubung. Mereka mulai saling memahami. Earphone dapat mengenali suara pemiliknya. Jam tangan mampu memberikan peringatan ketika mendeteksi kondisi tubuh yang tidak normal. Mobil dapat berkomunikasi dengan smartphone sebelum pengemudi masuk ke dalam kendaraan. Rumah pintar dapat menyesuaikan berbagai perangkat sesuai kebiasaan penghuninya. Bluetooth bukan lagi sekadar alat penghubung. Ia menjadi bagian dari sistem yang semakin cerdas. Meski demikian, tantangan tetap ada. Semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin penting pula keamanan data. Para insinyur terus mengembangkan sistem enkripsi yang lebih kuat agar koneksi Bluetooth tetap aman dari penyadapan dan penyalahgunaan. Selain itu, efisiensi energi juga terus ditingkatkan. Tujuannya agar perangkat kecil dapat bertahan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hanya dengan satu baterai. Melihat perjalanan panjangnya, sulit membayangkan bahwa semua ini berawal dari keinginan sederhana untuk menghilangkan kabel. Dari laboratorium Ericsson menjadi standar dunia, menghubungkan miliaran perangkat, dan kini menjadi bagian dari kehidupan hampir setiap manusia di planet ini. Nama Bluetooth sendiri juga menjadi simbol yang sangat menarik. Diambil dari seorang raja Viking yang berhasil menyatukan berbagai kerajaan. Kini nama itu justru dikenal sebagai teknologi yang menyatukan berbagai perangkat elektronik. Sebuah nama yang dipilih sebagai proyek sementara. Namun akhirnya menjadi salah satu merek teknologi paling terkenal di dunia. Inilah pelajaran terbesar dari sejarah Bluetooth. Sebuah inovasi tidak harus mengubah dunia dalam semalam. Kadang perubahan terbesar justru datang secara perlahan. Sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya kita tidak bisa lagi membayangkan hidup tanpanya. Hari ini, mungkin kita tidak lagi memperhatikan simbol kecil berbentuk huruf B berwarna biru yang muncul di layar ponsel. Namun simbol itu adalah pengingat bahwa ribuan ilmuwan dan insinyur telah bekerja selama puluhan tahun agar perangkat-perangkat di sekitar kita dapat saling berbicara. Tanpa kabel, tanpa kerumitan, tanpa batas. Dan mungkin, di masa depan, Bluetooth akan terus berkembang menjadi teknologi yang jauh lebih cepat, lebih hemat energi, dan lebih cerdas. Namun satu hal tidak akan berubah. Bluetooth akan selalu dikenang sebagai salah satu penemuan yang berhasil membuat dunia terasa lebih dekat.
Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang sejarah Bluetooth yang menghubungkan dunia hingga akhir. Jika Anda menikmati dokumenter sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa tekan like agar video ini dapat menjangkau lebih banyak orang yang ingin mengetahui kisah luar biasa di balik teknologi yang mereka gunakan setiap hari. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dokumenter menarik lainnya tentang sejarah internet, Wi-Fi, komputer, smartphone, kecerdasan buatan, satelit, dan berbagai penemuan yang telah mengubah dunia. Jangan lupa juga share video ini kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang menyukai dunia teknologi. Dukungan Anda sangat berarti dan membantu kami terus menghadirkan dokumenter yang lebih panjang, lebih mendalam, dan lebih berkualitas. Sebelum video ini berakhir, saya ingin bertanya kepada Anda. Menurut Anda, teknologi apa yang akan menjadi penerus Bluetooth di masa depan? Ataukah Bluetooth akan terus bertahan dan menjadi bagian dari kehidupan manusia selama puluhan tahun ke depan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya akan senang membaca setiap komentar dan berdiskusi bersama Anda. Sampai jumpa di dokumenter sejarah teknologi berikutnya. Terima kasih telah menonton. Tamat.